Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan naskah dan teks. Perkenalkan, saya Sonia Reksinggi sebagai moderator dan juga pemateri yang pertama, dan teman saya Muhammad Bahaudin sebagai pemateri yang kedua, dan juga Nibras Azhara sebagai pemateri yang ketiga. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu naskah. Secara etimologi, naskah berasal dari bahasa Arab, yaitu nushah, yang berarti salinan, turunan, atau kopian. Secara terminologi, naskah dalam kegiatan filologi adalah bahan tulisan tangan dalam bentuk perangkat keras yang real yang dapat dilihat dan diraba. Istilah lain dari naskah yaitu manuskrip. Kata manuskrip diambil dari ungkapan bahasa Latin codices manu scripti, artinya buku-buku yang ditulis dengan tangan, dan scriptux berasal dari scriber yang berarti menulis. Naskah yaitu karangan yang masih ditulis dengan tangan, karangan seseorang sebagai karya asli. Naskah adalah benda peninggalan dalam bentuk tulisan tangan yang berisi berbagai aspek kehidupan yang dikemukakannya. Misalnya, masalah sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, bahasa, dan juga sastra. Apabila dilihat sifat pengungkapannya, dapat dikatakan bahwa kebanyakan isinya mengacu kepada sifat-sifat historis, didaktis, religius, dan beletri. Biasanya, naskah ditulis oleh pengarangnya dengan berisikan hal-hal yang menjadi pengalaman dan imajinasi dalam kehidupannya sehari-hari. Peninggalan-peninggalan naskah pada masa lampau banyak tersebar di wilayah Jawa. Peninggalan naskah jumlahnya tidak terbilang, yakni sebagian besar telah dihimpun dalam koleksi naskah lembaga ilmiah. Naskah Jawa mengandung isi bermacam-macam, di antaranya naskah mengandung unsur peristiwa penting dalam sejarah, sikap dan pikiran, serta perasaan masyarakat, ide kepahlawanan, sikap bawahan terhadap atasan, dan sebaliknya. Ada pula naskah yang menguraikan sistem pemerintahan, tata hukum, adat istiadat, kehidupan keagamaan, ajaran moral, perihal pertunjukan, beserta segenap peralatannya. Untuk poin B dan C akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Bahaudin dan Nibras Azhara. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya poin B. Teks. Teks ialah ungkapan bahasa yang menurut isi, sintaksis, dan pragmatik merupakan satu kesatuan. Teks juga bisa kita artikan sebagai seperangkat tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima melalui medium tertentu dengan kode-kode tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diartikan teks adalah suatu kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk, baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh seorang pengirim kepada penerima untuk menyampaikan pesan tertentu. Istilah teks sebenarnya berasal dari kata teks yang berarti tenunan. Teks dalam filologi diartikan sebagai tenunan kata-kata, yakni serangkaian kata-kata yang berinteraksi membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Teks dapat terdiri dari beberapa kata, namun dapat pula terdiri dari miliaran kata yang tertulis dalam sebuah naskah berisi cerita yang panjang. Menurut Berit, teks artinya kandungan atau muatan naskah. Sesuatu yang abstrak hanya dapat dibayangkan saja. Teks terdiri atas isi, yaitu ide-ide atau amanat yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Dan bentuk yaitu cerita dalam teks yang dapat dibaca dan dipelajari menurut berbagai pendekatan melalui alur, perwatakan, gaya bahasa, dan sebagainya. Tekstologi sama halnya dengan kodikologi yang mempelajari seluk-beluk naskah kodeks.
atau tekstologi juga merupakan bagian dari ilmu filologi yang mempelajari seluk-beluk teks, terutama menelaah yang berhubungan dengan penjelmaan dan penurunan sebuah teks sebagai sebuah teks karya sastra, dari mulai naskah autograf sampai pada naskah apograf. Dalam penjelmaan dan menurunannya, secara garis besar dapat disebutkan ada 3 macam teks, yaitu teks lisan, teks naskah tulis tangan, dan teks cetakan. Barith menyebutkan ada 10 prinsip Lichachev yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk penelitian tekstologi yang pernah diterapkan terhadap karya-karya monumental sastra lama Rusia. Yang pertama, tekstologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sejarah teks suatu karya. Salah satu di antara penerapannya yang praktis adalah edisi ilmiah teks yang bersangkutan. Kedua, teks harus didahulukan dari penyuntingnya. Ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. 4. Tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasannya. 5. Secara metodis perubahan yang diadakan secara sadar dalam sebuah teks harus didahulukan daripada perubahan mekanis, misalnya kekeliruan tidak sadar oleh seorang penyalin. 6. Teks harus diteliti sebagai keseluruhan. 7. Bahan-bahan yang mengiringi sebuah teks harus diikutsertakan dalam penelitian. 8. Perlu diteliti pemantulan sejarah teks sebuah karya dalam teks-teks dan monumen sastra lain. 9. Pekerjaan seorang penyalin dan kegiatan skriptoria tertentu harus diteliti secara menyeluruh. Yang terakhir, nomor 10, rekognosi teks tidak dapat menggantikan teks yang dituturkan dalam naskah-naskah. Yang kedua, menurut Barith, adalah terjadinya teks. Seperti sudah disebutkan terdahulu, teks pada umumnya disalin dengan tujuan tertentu. Proses penyalinan naskah atau teks adalah merupakan rangkaian temurun-temurun yang disalin karena beberapa alasan, yaitu A. Ingin memiliki naskah, B. Karena teks asli sudah rusak, C. Karena kekhawatiran akan terjadi sesuatu terhadap naskah. Jarang ada teks yang bentuk aslinya atau bentuk sempurnanya sekaligus jelas dan tersedia. Mengenai terjadinya teks ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, aslinya hanya ada dalam ingatan pengarang atau pengelola cerita, turun-temurun terjadi secara terpisah yang satu dengan yang lain. 2. Aslinya ada teks tertulis yang lebih kurang merupakan kerangka yang masih memungkinkan atau memerlukan kebebasan seni. Dan yang ketiga, aslinya merupakan teks yang tidak mengizinkan kebebasan dalam pembawaannya karena pengarang telah menentukan pilihan kata, urutan-urutan kata, dan komposisi untuk memenuhi maksud tertentu yang ketat dalam bentuk literer itu. 3. Isi teks. Isi teks tersebut beraneka ragam yang mencerminkan dinamika budaya bangsa yang memilikinya. Teks dapat berupa karya sastra, gagasan, cita-cita, dan ilmu pengetahuan. Naskah-naskah di Nusantara mengemban isi sangat kaya meliputi masalah sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, contoh, dan sastra. Perbedaan naskah dan teks. Teks dapat diartikan kandungan atau muatan. Naskah berupa bentuk konkret suatu tulisan. Teks adalah suatu yang abstrak yang hanya dapat dibayangkan saja. Naskah adalah bentuk fisik dokumennya, dan teks adalah tulisan atau kandungan isi yang terdapat di dalam naskah. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.